Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan membahas tentang sistem urinaria atau yang biasa disebut dengan sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari dua renal, dua ureter, vesika urinaria jumlah 1, dua sphincter, dan uretra. Ginjal terletak retroperitoneal pada bagian posterior dinding abdomen dengan skletopi. Ren sinister terletak pada T12 hingga L2 dan ren dexter terletak pada L1 hingga L3. Ren dexter lebih inferior atau lebih ke bawah sedikit dibandingkan ren sinister karena tertekan oleh epar. Retroperitoneum adalah daerah pada rongga perut atau abdomen yang terletak di belakang membran yang melapisi rongga perut. Posisi ginjal itu relatif stabil karena terjadinya stabilitas ini itu adanya faktor fiksator yang mempertahankan posisi ginjal. Fiksator itu adalah fascia renalis, lemak perirenal dan pararenal. Ini. Kemudian ada yang namanya tekanan intraabdomen. Jadi di dalam perut ini terdapat tekanan. Kemudian ada vasa renalis dan ureter, pembuluh-pembuluh renal dan ureter. Itulah yang menyebabkan posisi ginjal relatif stabil. Pembungkus renal dari dalam menuju luar terdapat kapsula fibrosa atau yang disebut dengan kapsula renalis. Kemudian ada yang namanya lemak perirenal atau kapsula adiposum. Yang ini kapsula adiposum ini adalah lemak ini. Kemudian ada yang namanya fascia renalis. Jadi di luarnya dari kapsula adiposa ini ada yang namanya fascia renalis. Ya. Kemudian ada yang namanya piramis renalis. Ya. Saya ketika di dalam ginjal itu nanti ada yang namanya piramis renalis. Di struktur renal, struktur ginjal itu terdapat yang namanya korteks dan medula. Korteks berada lebih luar, sedangkan medula lebih dalam. Pada bagian medula itu terdapat yang namanya piramis renalis. Piramis renalis ini satu lobus berisi satu piramis. Inervasi renal ada yang namanya nervus planicus minimus. Dan ada juga yang namanya nervus vagus. Nervus vagus berfungsi sebagai inervasi yang parasimpatis, sedangkan yang simpatis adalah planicus minimus. Kemudian kita berpindah ke bagian ureter. Ini adalah bagian ureter. Ureter dibagi menjadi 3. Ada ureter pars abdominalis, pars pelvica, dan pars intramuralis. Pars abdominalis itu menempel terhadap peritoneum parietal. Peritoneum parietal.
terdapat peritoneum parietal dan terdapat peritoneum visceral. Rem ini menempel pada bagian peritoneum parietal. Ureter pars intramularis itu saat ureter menembus vesika urinaria. Dari kata-katanya intra artinya di dalam, muralis otot-otot. Jadi di sini adalah ureter pars intramularis. Peritoneum adalah membran serosa rangkap yang terbesar di dalam tubuh yang terdiri dari bagian utama yaitu peritoneum parietal yang mengisi dinding rongga abdominal dan peritoneum visceral yang meliputi semua organ yang ada di dalam rongga itu. Jadi visceral ini meliputi semua organ yang ada di dalam rongga itu. Penyempitan ureter. Berbicara tentang ureter, ternyata ureter mengalami sebuah penyempitan. Ada yang namanya uretero-pelvico junction atau penyempitan ketika peralihan dari pelvis renalis menuju ureter. Jadi ketika pelvis renalis ini menuju ureter itu terjadi yang namanya penyempitan. Kemudian ada yang namanya saat memasuki ada yang namanya abdomino-pelvico junction. Ada yang namanya abdomino-pelvico junction. Itu artinya terjadi ketika peralihan saat ureter pars abdominalis dengan ureter pars pelvica. Kemudian ada yang namanya uretero-vesico junction, yaitu adalah penyempitan pada saat masuknya ureter menuju vesika urinaria. Jadi di sekitar sini itu ada yang namanya uretero-pelvico junction antara ureter dan pelvico. Maksud saya vesiko. Kemudian berbicara tentang vaskularasi ureter. Ini terdapat namanya ureter pars dan pars pelvic dan pars intramuralis. Pada pars abdominalis terdapat arteri dan vena renalis, sedangkan pada ureter pars pelvica itu terdapat yang namanya arteri dan vena testicularis. Jadi pada abdominalis itu yang lebih ke atas itu ada kaitannya dengan arteri vena renalis. Ini ada kaitannya dengan yang ini, aorta abdominalis. Kemudian inervasi ureter yang proksimal, ya. Ada ureter proksimal dan ada ureter distal. Ureter proksimal itu letaknya lebih ke atas, lebih ke pusat tubuh, sedangkan distal itu lebih menjauhi pusat tubuh, jadi lebih ke bawah. Yang ureter proksimal itu dipersarafi oleh plexus renalis. Sedangkan untuk yang ureter distal itu dipersarafi oleh plexus vesicalis. Oke, kali ini kita melanjut ke bagian vesika urinaria. Vesika urinaria, pada saat vesika urinaria penuh, vesika urinaria akan naik ke dalam jaringan lemak ekstraperitoneal dan masuk ke dalam pelvis. Pada kondisi sangat penuh, vesika urinaria dapat meraba hingga umbilikus. Jadi bentuk dari vesika urinaria ini berubah-ubah sesuai dengan volume urin yang ditampung. Menggantung vesika urinaria terdapat plica umbilicalis mediana, plica umbilicalis mediana, plica umbilicalis lateral. Ada yang namanya trigonium vesicae. Jadi di vesika urinaria itu terdapat yang namanya
trigonum vesicae. Trigonum vesicae ini dibentuk oleh yang namanya musculus trigonalis vesicae. Otot yang bekerja pada vesika urinaria adalah musculus detrusor. Itu berperan penting ketika kita melakukan proses miksi atau pengeluaran urin. Inervasi vesika urinaria ada di simpatis dan parasimpatis. Yang simpatis adalah nervus splagnicus lumbalis dan yang parasimpatis adalah erigentes atau splagnicus pelvicus. Untuk yang splagnicus lumbalis itu berperan sebagai penghantar serabut nyeri dari bagian superior vesika urinaria. Sedangkan yang parasimpatis itu berperan sebagai penghantar serabut nyeri dari bagian inferior vesika urinaria inferior. Jadi dibagi dua ya, ada bagian atas dan bagian bawah. Ini yang atas, yang bawah. Refleks miksi. Refleks miksi adalah sebuah refleks untuk kita mengeluarkan urin. Ini disebabkan oleh akibat dari sistem parasimpatis. Sistem parasimpatis adalah sebuah saraf di mana dia itu berfungsi untuk reseptornya, yaitu adalah musculus detrusor yang dirangsang akibat peregangan tunica mucosa dan tunica muscularis vesika urinaria.